Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Doa dan harapan saya semua sehat, semangat dan bersukacita walaupun masih tetap ibadah di rumah masing-masing. Saya akan menyapa ibu-ibu yang ada di Benowo, Banyuurip, Sidoarjo, dan Kalongan. Mari kita bersatu hati untuk memulai ibadah sore hari ini di persekutuan kaum perempuan. Mari kita pujikan satu pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Amin.
ada sukacita ya ibu-ibu ya. Selama pandemi kita tidak bertemu hampir 2 tahun, tapi kami percaya dengan adanya ibadah online, ibu-ibu tetap bersemangat. Mari kita pujikan, berbahagialah orang yang kesukaannya.
kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satupun yang dapat disejajarkan dengan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih boleh bersekutu dan beribadah bersama-sama. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah rahasia hidup berbahagia. Nah, kita semua pasti ingin dan rindu hidup berbahagia. Semua orang, kalau ditanya kamu menikah ingin apa? Berbahagia. Kamu bekerja ingin apa? Berbahagia. Nah, semua orang rindu berbahagia. Bahagia adalah satu kondisi di mana kita atau seseorang itu diberkati secara utuh. Ada shalom, ya, baik di luar maupun di dalam dirinya. Ada damai sejahtera, ada ketenangan batin, ada kecukupan hidup. Itulah arti bahagia. Dan kalau dikatakan berhasil, berhasil itu adalah satu keadaan seseorang mencapai yang baik dari tiap pekerjaan atau jerih lelah yang dikerjakan. Jadi seseorang itu ingin mencapai hasil yang baik dari apa yang didoakan, dikerjakan, diusahakan. Nah, kerinduan semua orang adalah hidupnya berbahagia dan berhasil. Bahkan ada orang mencapai keberhasilan, kebahagiaan itu dengan berbagai cara. Ada dengan cara yang sangat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jujur, baik dan benar. Tapi ada juga orang yang mencapai kebahagiaan dengan cara-cara yang curang, dan hasilnya adalah kelihatannya berbahagia, tetapi itu adalah bahagia yang semu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa sih kunci bahagia dan berhasil menurut firman Tuhan. Nah, dari teks firman Tuhan di sini kita akan belajar ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk kita mencapai kebahagiaan. Nah, yang pertama di sini dikatakan berbahagialah orang, ya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita mau berbahagia, itu di sini diberitahu kuncinya. Nah, di sini dikatakan berbahagialah. Nah, siapa orang yang berbahagia itu? Nah, di sini yang pertama adalah orang yang menjauhi kejahatan. Kejahatan di sini digambarkan dengan 3 sifat, yaitu dikatakan orang fasik, orang berdosa, kemudian pencemooh, ya. Pencemooh. Jadi dikatakan jalan orang berdosa itu adalah orang fasik, orang jahat. Kemudian dikatakan orang yang berdosa, dan dikatakan orang yang pencemooh. Pencemooh itu orang yang selalu dengan perkataannya, ya, berdosa dalam perkataannya, meremehkan, merendahkan dan sebagainya. Nah, di sini kunci yang pertama dikatakan tidak berbahagialah orang yang tidak berjalan. Dikatakan apa? Di jalan orang menurut nasihat orang fasik.
Jadi kalau kita mau berbahagia, yang pertama dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya adalah kita tidak berjalan dalam kejahatan yang dilakukan ya sambil sepertinya tidak serius kita lakukan. Kita hanya ikut-ikut berpartisipasi ya. Kita mengikuti pertemuan orang-orang fasik, menyetujui nasihat orang fasik. Ya, jadi kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya kita katakan kan di dunia ini kita harus bergaul. Kita menyetujui nasihat orang fasik, orang jahat yang tidak percaya kepada Tuhan, walaupun kita sudah tahu itu tidak benar. Nah, ini adalah langkah awal. Maka kalau kita mau berbahagia, jangan kompromi sedikit pun, jangan terlibat sedikit pun dengan kehidupan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Mungkin mereka kompromi, ya nggak apa-apalah kita memberi uang suap sedikit ya. Di masa pandemi ini mungkin kita dikatakan berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Kamu menipu-nipu sedikit lah, BLT orang kamu ambil lah dan sebagainya. Kamu bolehlah menipu sedikit ya, kan menipu untuk kebaikan. Itu artinya adalah kita sudah berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kita mau berbahagia, jauhi berjalan bersama-sama dengan orang fasik. Jauhi membuka celah hidup kompromi dengan orang-orang fasik, tetapi hiduplah dalam nasihat dan terang firman Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan berbahagialah orang. Siapa yang berbahagia? Di sini dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Arti tidak berdiri di sini adalah mulai menyatu dengan kumpulan orang berdosa. Kalau tadi sambil lalu, mungkin sambil tidak serius, kita iyakan, kita ikuti untuk menyenangkan. Tetapi kata berdiri di sini di jalan orang berdosa adalah mulai mengikuti cara hidup orang-orang berdosa. Maka di dalam Amsal 4 ya, kalau kita mau bandingkan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-14 di sini dikatakan janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus ya. Jadi di sini kalau kita lihat itu dikatakan kalau kita sudah mengikuti jalan orang fasik, maka di sini kita itu sudah dikatakan terkena gejala atau mengikuti penyakit orang fasik. Nah, jadi sudah gejala-gejala dosa itu ada di dalam diri kita. Maka di sini dikatakan jauhilah, menyimpanglah daripadanya. Mengapa? Karena dikatakan ketika kita mengikuti jalan orang berdosa, dikatakan kita sudah mulai tertular, mulai terpapar seperti COVID sekarang. Kalau kita sudah mulai berdiri ikut-ikutan dalam kumpulan orang berdosa, kita itu sudah terpapar, ya, dan mulai nampak ada gejala-gejala dosa yang tidak kita sadari ataupun disadari dan dilihat oleh orang lain. Ya, kalau COVID itu gejala awal batuk-batuk, pilek, tenggorokan gatal, lama-lama hilang penciuman, lama-lama sesak nafas. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita dikatakan berdiri di jalan orang berdosa, maka kita sudah terpapar. Ya, mungkin cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita berperilaku, kita sudah tertular oleh cara-cara hidup orang yang berdosa. Nah, maka ini yang kedua ini penting. Kalau tadi dikatakan tidak berjalan, tidak berdiri, itu adalah dalam kumpulan orang berdosa, maka kita akan berbahagia. Dan yang ketiga, di sini dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau tadi berjalan, berdiri, sekarang duduk. Artinya ketika kita duduk, kita itu betah, ya,
betah berkubang dalam dosa. Ya, hati nurani kita sudah mati dari dosa. Kita mencari cara untuk menikmati dosa itu, dan dikatakan dosa itu menjadi alat ya untuk kita memajukan atau dikuasai oleh kuasa gelap. Jadi kita sudah mulai nyaman, nikmat di situ. Virus-virus dosa itu sudah merusak kehidupan kita sehingga hati nurani kita mati. Kita tidak lagi mendengar hati nurani yang baik. Kita tidak lagi peka terhadap suara Tuhan, tidak lagi peka terhadap firman Tuhan. Keras hati kita. Maka dikatakan orang yang seperti itu tidak akan berbahagia. Jadi kalau mau berbahagia, dikatakan tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan orang-orang berdosa. Berarti apakah tidak boleh bergaul? Boleh bergaul, tetapi jangan tercemar oleh dosa. Jangan tercemar oleh gaya hidup kaum pencemooh, gaya hidup orang-orang fasik. Nah, kemudian bagaimana supaya kita berbahagia? Tadi dikatakan tidak berjalan. Jadi ada hal-hal negatif yang harus kita lalui. Dan yang kedua di sini dikatakan orang yang berbahagia, kunci sukses berbahagia itu adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, menyukai Taurat Tuhan. Arti suka itu adalah mencari. Kalau misalnya saya suka pangsit, misalnya pangsit Siantar. Kalau misalnya saya ke Siantar, saya akan mencari pangsit itu karena itu kesukaan saya. Kita kadang-kadang terus menginginkan makan, menikmati apa yang menjadi kesukaan kita. Maka di sini orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti dari pagi sampai malam kita itu baca Alkitab, tidak. Tetapi dalam setiap langkah maju ke depan, apapun yang kita kerjakan, kita selalu merenungkan firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah Tuhan menjadi fokus hidup kita? Apakah Tuhan berkenan dengan cara hidup saya? Apakah Tuhan berkenan dengan keluarga saya? Apakah Tuhan berkenan dengan pelayanan saya? Semua selalu dihubungkan dengan firman Tuhan. Nah, Ibu-ibu dikasihi Tuhan, hal yang kedua ini penting. Kalau kita mau berbahagia, milikilah kesukaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena apa? Dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya ditempatkan di aliran air. Aliran air itu sebagai sarana yang dipakai oleh Tuhan. Saluran air itu menjadi persediaan kekuatan ketika kita mengalami tantangan. Jadi dikatakan akar-akarnya itu dikatakan di tepi aliran air, mengalami kehidupan. Jadi sekali lagi, orang yang hidup kesukaannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi satu sarana bagaimana kita ini ditempatkan. Firman Tuhan yang kita suka itu ya ditempatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita seperti pohon di tepi aliran air. Sebagai sarana akar itu bertumbuh semakin kuat. Dan saya mau katakan, akar tidak pernah kelihatan. Orang selalu memuji buahnya, pohonnya, akar tidak pernah kelihatan. Tapi akar yang bertemu dengan sumber aliran air, maka pohon itu akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat. Dan itu yang dikatakan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa artinya? Orang yang kesukaannya firman Tuhan, walaupun ada tantangan, kesulitan seperti sekarang, karakternya tetap karakter yang memuliakan Tuhan. Dia tetap berbuah dalam pelayanan. Dan juga dikatakan, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Artinya, orang yang ditanam di tepi aliran air itu dikatakan membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan. Nah, oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah saya dan ibu-ibu berbahagia adalah
apakah saya ditempatkan di tepi aliran air yang selalu kuat menghadapi tantangan? Semakin ada tantangan, semakin kita kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga, apakah dalam kesulitan kita tetap memuliakan Tuhan, atau justru kita menghina Tuhan, mengecilkan Tuhan, meragukan Tuhan? Tapi orang yang kesukaannya firman Tuhan adalah orang yang berbahagia, karena dalam tantangan pun dia mengenal Tuhan semakin intim. Dalam tantangan, dalam kesulitan, hidupnya dikatakan membawa pengaruh bagi orang lain. Mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, apakah hidup saya dan ibu-ibu mempengaruhi orang lain? Apakah di sini dikatakan daun-daun kita tidak pernah layu menaungi, meneduhkan orang lain? Ataukah justru dikatakan tidak menghasilkan buah karena akar itu tidak bertemu dengan saluran air? Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Kita semua menghadapi krisis. Seluruh dunia menghadapi krisis. Tapi yang menjadi pembeda bagi orang yang mengasihi Tuhan adalah dia tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karakternya terus memuliakan Tuhan. Dia berbuah dalam pelayanan, membuat pengaruh yang baik pada orang lain. Karena firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah, dan menguatkan hidup sendiri. Maka ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan untuk kita semua pada hari ini. Apakah kita mau ikut berjalan, berdiri, duduk dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan akhirnya kita mengalami kekeringan, akhirnya kematian? Mungkin kita kelihatannya sukses, tapi dalam hati kita yang paling dalam itu kering kerontang. Ataukah kita dalam kondisi kelihatannya terpuruk, kekurangan, kesulitan, tetapi ada aliran air yang terus menguatkan kita. Kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Hidup kita mungkin sedikit, tetapi mempengaruhi orang lain. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita lakukan dalam hidup kita. Apakah kita mau berbahagia? Apakah kita mau berhasil? Apakah hidup kita mau diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain? Hiduplah menyukai firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami semua sebagai kaum perempuan, supaya dalam kondisi yang sulit ini Tuhan, kami tetap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidup kami tetap memuliakan Tuhan, karakter kami memuliakan Tuhan. Kami semakin intim dengan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami boleh berbuah dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami dengan masyarakat. Orang lain boleh melihat buah percaya kami kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya hidup kami juga membawa pengaruh yang baik bagi orang lain. Kalau Engkau mendapati kami mulai tidak menyukai firman Tuhan, tolonglah kami Tuhan, kembalikanlah kesukaan itu dalam hidup kami. Karena tanda kami bertumbuh adalah ketika firman Tuhan itu menjadi dasar hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi benar-benar menguatkan kita supaya dalam kondisi pandemi ini kita boleh terus mendengarkan firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Sambil persembahan dikumpulkan, dan kita juga mendukung persembahan misi untuk saudara kita Ona-Ola, dikumpulkan di rumah masing-masing. Setelah itu disetorkan ke bendahara. Mari kita pujikan, bawalah persembahanku ke dalam rumah Tuhan.
serahkanlah hidupmu padanya dan akan disambung doa syafaat dan doa berkat oleh Ibu Fatih. Terima kasih Tuhan, lewat pujian ini Tuhan mengingatkan kami, seberat apapun pergumulan kami ketika kami berserah, kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kami. Secara khusus pada hari ini kami berdoa untuk keluarga Ibu Kalimah yang beberapa hari lalu sudah Tuhan panggil. Ibu Kalimah berkati anak, menantu, cucu, supaya mereka mendapat penghiburan dari Tuhan. Seperti kerinduan Ibu Kalimah yang belum percaya kepada Tuhan Yesus boleh diselamatkan. Berkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk Ibu Tarno dalam masa sakit ini. Tuhan tolong berikan kekuatan sukacita dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk ibu-ibu yang lain yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga mengalah, Tuhan memberkati mereka. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna sehingga boleh melewati masa-masa ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang harus mengatur keuangan, mengatur segala sesuatu dalam kondisi yang sulit ini. Berikan terus iman yang teguh kepada Tuhan Yesus untuk berharap kepada Tuhan. Berikan hikmat Tuhan sebagai penolong, sebagai ibu, sebagai istri. Tuhan berkati supaya ibu-ibu tetap memiliki sukacita menjadi berkat. Biarlah ibu-ibu Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidup mereka membawa dampak bagi keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk masa PPKM ini. Tuhan tolonglah kami, berikan kesabaran, berikan ketaatan, kedisiplinan kepada kami untuk kami mengikuti masa PPKM ini sehingga COVID boleh turun atau melandai dan kami semua boleh beribadah kembali bersama-sama. Terpujilah namamu Bapa,
kami juga berdoa untuk para misionaris di garis depan. Kiranya Tuhan juga menolong memberkati dalam pelayanan mereka di masa-masa sulit ini. Peliharakan mereka. Berdoa untuk saudara Hans Onaola dalam persiapan pembentukan sebelum berangkat ke ladang misi. Tuhan juga memberkati hamba. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami menyadari banyak kekurangan, tapi biarlah Tuhan yang akan menyempurnakannya. Dan biarlah ikatlah kami semua dengan kasih-Mu, sehingga kami ibu-ibu semua boleh saling menopang satu dengan yang lain. Adalah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menolong memberkati hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.